Satu saja, budak baju merah. Nah, sini. Nah, sini. Oke. Wah, siapa namamu? Hah? Fatullah. Fakrullah. Oke. Umur? 12. Mau dapat hadiah ini? Mau? Betul. Nah, sekarang saya tanya, siapa nama Perdana Menteri Malaysia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oke. Siapa nama timbalannya? Datuk Seri Fadilah Syur. Oh, masyaallah. Oke. Kau tahu siapa nama penceramah? Ustazah Salatif. Oke. Siapa kau kenal pelakon dari Korea? Tak ada. Kalau pelakon Malaysia siapa kau kenal? Alamak. Kalau penyanyi Indonesia, ada kamu kenal penyanyi Indonesia? Oke, sudah. Kalau begitu dapat hadiah 50 ringgit. Tapi sebelum kau dulu saya tanya lagi. Berapa anak Nabi? Jangan kau tengok orang. Berapa anak Nabi? Berapa? Kau jangan tengok orang. Berapa? Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Kalau begitu siapa nama istri ketiganya Nabi? Lagi susah. Oke, sudah duduklah kau. Nah, itu anak-anaknya. Saya nak tanya orang tuanya. Siapa mau dapat hadiah? Siapa mau dapat hadiah? Tuan mau? Mau? Tak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sini Dato' ya. Oke. Sini. Sebab ini menghormati tetua, saya bagi 2 lembar. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Abdul Salam bin Zaid. Abdul Salam bin Zaid. Sekarang boleh kita Tuan bagi saya informasi hari apa lahir Nabi? Setelah Islam. Tanggal 12 Rabiul Awal. tahun 15. Oke. Kalau begitu hari apa Nabi wafat? Hari Senin. Dimakamkan? Dimakamkan di Mekah. Hari Jumat. Oke. Kemudian itu salah, bukan hari Jumat. Nah, kemudian berapa istri Nabi? Yang saya tahu Nabi 9, salah. Kemudian siapa istri ketiga Nabi? Salah lagi. Siapa anak pertama Nabi? Anak pertama saya tak tahu. Tak tahu lagi. Oke, 100 ringgit. Oke, terima kasih. Sila. Oke. Nah, apa maknanya? Dengar baik-baik. Datuk Tun Mahathir, Datuk Sri Najib, Dasat Latif, mereka tidak akan peduli kalian nanti di padang mahsyar. Semua orang-orang hebat yang kamu kenal, Ronaldo, Lionel Messi, Donald Trump, Tun Najib, Tun Mahathir, demi Allah, mereka tidak akan mencari kalian nanti di akhirat. Mereka semua akan sibuk dengan kesalahan-kesalahannya. Yang digambarkan dalam Al-Quran, anak lari dari orang tuanya, orang tua tinggalkan anaknya, suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya. Lalu siapa yang mencari kita? Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada kita, ketika beliau bangkit dari alam kuburnya, hari kebangkitan namanya, dia gosok matanya, dia tidak cari, ya Jibril, mana bapakku yang tidak pernah aku tengok? Ya Jibril, mana istriku Khadijah yang habis hartanya untuk bantu saya dakwah? Ya Jibril, mana ibu saya yang hanya 4 tahun bersamaku? Ya Jibril, mana cucuku Hasan Hussein yang saya sangat sayangi? Mereka tidak dicari oleh Rasulullah, padahal mereka adalah keluarga Nabi. Tapi siapa yang dicari Nabi? Aina ummati? Mana umatku yang tidak tahu namaku seperti tadi budak? Macam mana kau boleh cinta kepada Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Iya kan? Orang berkata, tidak mungkin kau cinta kalau kau tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang karena tak cinta. Mana boleh rasa cinta hadir kepada Nabi kalau kita tidak kenal? Kalau sudah tidak ada cinta kepada Nabi, mana boleh kau bisa meneladaninya?
Inilah maknanya sehingga kita perlu maulid. Bayangkan saudara-saudaraku, budak seperti tadi, generasi hadapan Islam, masa depan orang-orang Islam yang ada di tanah Melayu ini, kalau mereka tidak kenal nabinya, mereka tidak tahu keluarga Nabi, macam mana boleh diselamat agama kita? Maka kenalkan Nabi dari kecil. Anak saya budak kecil, saya kenalkan Nabi sejak kecil. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 toh? Iya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Jadi anak, karena dia senang lagu, ajarkan cinta kepada nabinya mulai kecil dengan cara nyanyi. Coba kan dari lagu itu tadi, anak-anak Nabi ada 7 orang. Dia tahu, oh 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Saya yakin 90% di sini baru tahu anaknya Nabi 7. Jangan kau ketawa karena kau semua kena ini ceramah. Iya. Nah, itu sekarang. Kalau dulu saya waktu kecil, lagunya ibu saya lain lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Nah, jelaskan apa itu zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu namanya dulu di Mekah, yang sekarang kau kenal Mekah, dulu namanya Hijaz. Waktu itu zaman jahiliyah, 4 tuhannya orang Arab. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Tuhannya nampak, tidak seperti Tuhan kita tidak nampak. Mereka nampak Tuhannya, patung, kayu. Dia bikin tangannya, dia bikin kakinya, dia bikin kepalanya, nampak seperti manusia, lalu dia sembah. Orang paling kaya, dia bikin dari emas. Bawa sedikit dari perak perunggu, bawanya lagi dari kayu, paling miskin dari roti. Lepas dia sembah Tuhannya, lapar. Dia tengok Tuhannya, kata dia, Tuhan, saya sudah sembah kau, sekarang saya lapar. Maafkan saya Tuhan, saya nak makan kamu. Zaman jahiliyah, Tuhannya dia makan nak. Sehebat-hebatnya jahat-jahatnya kalian, tidak ada yang makan Tuhannya. Tapi zaman jahiliyah, Tuhannya dia makan. Itu zaman jahiliyah nak. Lalu sampaikan, perempuan zaman jahiliyah tidak ada martabatnya nak, perempuan zaman itu. Perempuan zaman itu kalau lahir, perempuan jenis kelaminnya langsung diambil sama bapaknya, dikubur hidup-hidup. Masih menangis anaknya, masih merah, keluar dari rahim ibunya, diambil sama bapaknya, dipendam, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Perempuan dianggap hina. Bahkan perempuan kalau dewasa, tugasnya hanya apa? Lahir untuk melahirkan. Tempatnya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Bahkan perempuan waktu itu nak, itu dianggap jahiliyah. Boleh perempuan tukar ganti malam. Kita bertarung ya. Kau suka bini saya? Ya. Kalau kau menang, ambil biniku pakai 2 hari. Zaman jahiliyah. Itulah Nabi lahir, zaman jahiliyah. Lalu kenapa? Lanjut lagi lagu. Lahirlah seorang rasul. Lahir seorang rasul. Tapi rasul, Nabi dan rasul ada berapa? 25. Siapa yang lahir? Bukan Nabi pertama. Bukan Nabi tengah, tapi siapa yang lahir? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Bukan Ibrahim. Siapa namanya? Bukan Yunus. Siapa namanya? Bukan Daud. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Nabi Muhammad. Dan tuan-tuan harus tahu, sebelum lahir anaknya Siti Aminah, dari Adam sampai tahun gajah, tidak ada satupun manusia di bumi ini punya nama Muhammad. Nama penting. Tuan-tuan kasih nama Muhammad anakmu. Tapi tuan-tuan yang punya nama Muhammad, jangan pula kau tidak sholat. Namamu Muhammad tapi tidak sholat, kau dicari nanti sama malaikat.
Namamu Muhammad tapi kau selingkuh. Namamu Muhammad tapi kau tidak puasa. Kau menghina nabiku. Nah, maka diangkatlah Rasul, dikasih nama Muhammad. Nah, lahirlah Nabi, seorang Rasul yang terakhir bernama Muhammad. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Nah, yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itulah Nabi yang mencintai kita. Apa betul Nabi mencintai kita? Tajuk kita kan, saya lihat-lihat ini, mohon maaf Tuan. Ini cinta. Kau tengoklah ini cinta. Pinjam dulu. Cinta, Masya Allah. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu orangnya berbeda. Ya kan di Facebook kan macam itu kan. Oh, fotonya cantik betul. Ternyata ketemu hancur mukanya. Cinta. Ayo, apa betul cinta kepada kita? Rasulullah cinta kepada kita. Tabe. Coba dengar. Nabi influenza. Bahasa Melayunya salesma. Cocok nih. Itu yang bukan, jangan juga aku bayangkan keluar hidungnya Rasul di sini. Enggak. Maksudnya demam. Ya, masemangi. Matandri pelana. Mampet di uluna. Bukan orang Bugis ke sini. Astagfirullah. Saya pikir saya di tanah Bugis. Nah, kan? Pening kepalanya, sakit, influenza, bolok. Ya. Lalu hari Isnin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahun 11 tahun setelah Nabi pindah dari Mekah. Jadi Nabi itu adek-adek, halo budak-budak. Woi budak. Angkat tangan kau budak. Jangan juga kaki-kaki merasa budak. Budak-budak. Nabi itu lahir hari Isnin. Meninggalnya juga hari Isnin. Ya. Mana tadi yang tua saya tanya itu? Dimakamkannya bukan hari Jumat, tapi hari Rabu. Kenapa dimakamkan hari Rabu? Begaduh orang. Setelah wafat, orang Mekah bilang, bawa ke Mekah dikuburkan karena Mekah lahir. Kata orang Madinah, kami tidak mau. Kau memang dia dari Mekah, tapi kau usir. Maka kami keberatan. 3 hari baru ada kesimpulan dimakamkan di Madinah. Nah, sudah. Sama lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Tanggalnya juga 12, bulannya juga sama-sama bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang dekat-dekat dengan hari lahir, biasanya itu sudah dekat-dekat mati. Jadi bila ada yang lahir bulan September bulan 9, jaga-jaga kok. Ya kan? Nah, lalu berduka seluruh Madinah sampai berita ke Mekah. Mendengar berita kewafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab sampai jengkel dan mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Saya tebas batang lehermu. Muhammad tidak mati, dia hanya datang tidur sekejap menghadap kepada Allah lalu balik lagi. Mendengar ini, Umar ngamuk, tidak bisa menerima kenyataan kematian Nabi. Abu Bakar Siddiq pidato depan pintu rumah Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan abadi. Apakah setelah Muhammad wafat, kalian akan kembali ke agama nenek moyangmu? Mendengar ini, Umar bin Khattab baru sadar, ternyata Rasulullah telah wafat. Lunglai seluruh badannya, jatuh ke tanah karena tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Apa di dunia saja Nabi cinta? Tidak. Nabi cinta sampai di akhirat kelak. Dijelaskan dalam kitab, ketika hari kebangkitan, maka Nabi mencari, mana umatku? Mana umatku? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umat saya? Kita yang dicari.
Dan apa cukup sampai di situ? Tidak. Nabi diberikan lagi oleh Allah namanya mukjizat, kelebihan. Dan mukjizat itu Allah berikan satu di akhirat, yaitu namanya syafaat. Apa itu syafaat? Kalau tuan-tuan sholatnya agak bolong-bolong sedikit, ada sholatnya yang tidak khusyuk, ada sholatnya yang kira-kira lupa sujud, ada sholatnya yang kira-kira lupa bahwa ini sudah 4 rakaat ternyata baru 3. Maka itulah datang syafaatnya Nabi. Dia tambal kekurangan-kekurangan kita beribadah. Ada haji kita yang sombong, ada haji kita yang hanya mau pamer, ada sedekah kita yang hanya mau pamer. Allah berikan Muhammad, berikan syafaat agar ibadahnya bisa diterima sisi Allah. Cintanya Rasulullah, dunia sampai akhirat. Jangan pernah mempertanyakan cintanya Nabi kepada kita. Yang kita pertanyakan, sudahkah kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan, Ustadz, bila saya cinta kepada Nabi, macam mana caranya? 1, perbanyak salawat. You ada soalan dalam hidup? You nak beli sesuatu, duit tidak cukup, salawat. Mudah-mudahan berkah salawat, Allah cukupkan rezekimu. Kau punya bini suka ngomel? Bayangkan wajahnya, salawati dia. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi jangan kau di depannya. Kau punya Allahumma salli, dia tampar kau. Ibu-ibu, ada suamimu otaknya mau babini terus. Kalau dia tidur, ubun-ubunnya salawati. Macam dia ini tidur, ibu, kau tengok ini ya. Ini dia baru tidur, kau salawati. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma. Kalau dia bangun, apa kau bikin? Salawat. Kan? Anak muda, ada perempuan kau senang sekali. Kau mau sama dia, dia pun mau sama kamu, mau muntah lihat mukamu. Jangan putus asa. Selama niatmu mau ibadah, mau menegakkan nikah karena Allah, bayangkan wajahnya, kau salawati dia banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Esok jumpa langsung dia bilang, "Bang, lamar saya." Tapi jangan kau salawati bininya orang. Salawat. Bersalawat kepada Rasul. Kadang saya ditanya, "Ustadz, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kau salawat tidak?" Tidak. Itu penyebabnya. Siapa yang doa tak awal dan akhir dengan doanya tanpa salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Jadi bila nak berdoa, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Barulah kau minta. Doakan dulu ibu bapak. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu juga boleh. Tidak tahu pun bahasa Melayu, cakap. Kau dalam hati saja. Malaikat cakap, oh kawin lagi istri suami nanti. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini Tuhan? No, doa lain di bibir, lain di hati. Doanya minta hujan, ternyata doa yang dia baca bahasa Arab minta bini. Bingung malaikat, ya kan? Nah, sudah doa. Ya Allah, demikianlah doa hamba. Kabulkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.